Shalom semuanya, selamat bergabung dalam devotion hari ini bersama Gereja ICC Bandung. Percaya pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Bapak Ibu Saudara, di era modern ini kita begitu familiar dengan sebuah teknologi yang bernama GPS. Jika kita ingin pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya, kita dengan mudah sekarang ini bisa mengakses GPS ini untuk bisa sampai ke tujuan tersebut. Dengan demikian, meskipun kita tidak tahu jalannya lewat mana, caranya seperti apa, namun dengan bantuan tuntunan GPS ini, kita bisa lebih percaya diri, lebih yakin untuk sampai ke destinasi tersebut. Nah, ternyata konsep tentang GPS ini juga sudah ada sejak dahulu kala. Mari kita buka Keluaran pasal yang ke-13, ayat yang ke-21 sampai ke-22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, saat itu Tuhan menuntun Musa dan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan dengan menggunakan tiang awan dan tiang api ini. Nah, ada 3 hal pelajaran yang menarik dari kisah tentang tiang awan dan tiang api ini yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, tidak selalu melalui jalan paling singkat. Dalam Keluaran 13 ayat yang ke-17 sampai ke-18, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat yang ke-18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Dari ayat barusan, ternyata Tuhan menuntun bangsa Israel untuk pergi ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, bukan melalui jalan yang paling dekat, bukan melalui jalan yang paling singkat, tetapi justru melalui jalan yang berputar melewati padang gurun. Nah, bangsa Israel sebenarnya mungkin bisa jauh lebih cepat mengambil rute yang lebih singkat menuju tanah Kanaan. Mungkin saja bangsa Israel nggak perlu melewati 40 tahun untuk mencapai tanah Kanaan tadi. Tapi kenapa ya kira-kira Tuhan menuntun bangsa Israel melewati jalan yang begitu panjang dan berputar-putar? Demikian juga hidup kita, terkadang kita punya keinginan, punya harapan yang kita begitu rindu untuk mencapai keinginan dan harapan itu dengan cepat, dengan cara yang singkat. Namun seringkali terkadang kita harus berputar-putar dulu melewati padang gurun. Dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat 2 sampai yang ke-3, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, dari ayat barusan Tuhan ingin mengajar kita bahwa ada pembentukan karakter di setiap padang gurun kehidupan kita. Dalam segala permasalahan yang kita hadapi, Tuhan juga menekankan bahwa kerendahan hati, ketaatan, dan hubungan kita antara kita dengan Tuhan begitu pentingnya. Sampai ditulis di ayat yang ketiga tadi, untuk membuat kita mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti mana saja, tapi dari setiap firman yang diucapkan Allah. Nah, dalam hidup ini kita perlu belajar dan terus berubah semakin serupa dengan Kristus, supaya kita punya semakin karakter yang baik, yang kuat di dalam Tuhan, sehingga kita siap ketika kita nanti masuk tanah perjanjian. Poin yang kedua, percaya janji dan cara Tuhan. Dalam Keluaran 13 ayat yang ke-19, Musa membawa tulang-tulang Yusuf.
Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu terharus membawa tulang-tulangku dari sini. Nah, ada apa dengan tulang Yusuf? Kenapa dibawa? Mari kita buka Kejadian pasal yang 50 ayat yang ke-24 sampai ke-25. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Nah, ternyata ada perintah dari Yusuf untuk membawa tulang-tulangnya setelah kematiannya. Jadi Musa dan anak-anak Israel sebenarnya sejak awal berangkat dari Mesir, mereka percaya akan janji Tuhan tergenapi. Mereka percaya bahwa mereka akan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Makanya mereka sudah siap sedia bawa tulang Yusuf keluar dari Mesir. Nah, tapi ketika sampai padang gurun, mari kita lihat apa yang terjadi di Keluaran 14 ayat yang ke-11 sampai 12. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Pada saat ini, kala itu bangsa Israel mulai ragu. Mereka mulai mempertanyakan cara Tuhan. Ditulis, apakah engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Mereka mulai ragu, mulai mau balik ke Mesir aja jadi budak. Nah, terkadang kita pun mengalami hal yang serupa. Sudah percaya janji Tuhan, tapi dalam perjalanan kehidupan ketika bertemu padang gurun, seringkali kalau cara Tuhan kita nggak ngerti, nggak sesuai ekspektasi kita, terkadang ada delay, penundaan, kita seringkali kecewa. Bahkan nggak jarang banyak yang meninggalkan Tuhan. Kita keras hati mau pakai cara kita sendiri. Kita nggak sabar dan nggak percaya sama caranya Tuhan bekerja. Nah, padahal Tuhan mau kita juga percaya sama caranya, bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Meskipun mungkin kita sedang berada dalam ketidakpastian, dalam keadaan yang sulit. Tapi justru dalam ketidakpastian itulah kesempatan kita untuk membangun rasa percaya kita seutuhnya kepada Tuhan. Seperti GPS tadi, mau lewat mana, jalan seperti apa, kok tiba-tiba jalan jadi sempit, jadi gelap. Namun kita yakin, kita pasti akan sampai tujuan. Oleh karena itu mari kita percaya janji dan cara Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kita, umatnya yang dikasihinya. Poin yang ketiga, lakukan bagian kita. Dalam Bilangan 10 ayat yang ke-29 sampai yang ke-32. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab, anak Rehuel, orang Midian, mertua Musa, kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, aku akan memberikannya kepadamu, sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami. Maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Tetapi jawabnya kepada Musa, aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Kata Musa, janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun. Maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu. Saudara, dalam tuntunan Tuhan, kita sebagai manusia juga perlu melakukan bagian kita. Perlu ada usaha yang dilakukan. Ayat barusan berbicara bagaimana Musa meminta bantuan dan nasihat Hobab mengenai bagaimana cara berkemah di padang gurun. Sebab Hobab tahu caranya untuk berkemah. Jadi meskipun bangsa Israel harus berangkat dan menetap mengikuti tuntunan tiang awan, tiang api, kapan harus berhenti, kapan harus istirahat. Namun hikmat dan perencanaan kita sebagai manusia tetap dilakukan. Sebentar saya akan selesai. Saudara, dalam perjalanan kehidupan ini, di tengah gurun, di tengah ketidakpastian,
Tidak sedikit orang yang menjadi kehilangan pengharapan. Memang mungkin tidak selalu melewati jalan yang cepat dan singkat. Namun kita perlu percaya janji dan juga cara Tuhan bekerja atas setiap usaha yang kita lakukan. Dari kisah tiang awan dan tiang api ini, di mana tuntunan Tuhan selalu menyertai kita pagi, siang, malam, bahkan dalam setiap usaha kita dan setiap istirahat kita sekalipun. Saya akan tutup devotion ini dengan sebuah ayat dalam Yohanes 13 ayat yang ke-7. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Bapak Ibu Saudara, terkadang kita tidak selalu mengerti rencana Tuhan. Percaya tidak harus langsung harus mengerti saat itu juga. Tapi ada kalanya kelak baru kita akan mengerti. Jadi percaya saja di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Berdoa bagi setiap kita yang sedang lemah di tengah padang gurun, biarlah kita boleh mendapat kekuatan yang baru, pengharapan yang baru di dalam Engkau. Kami mau belajar percaya seutuhnya di dalam kehendak-Mu. Sekalipun saat ini mungkin kami gak ngerti rencana-Mu, tapi kami mau terus berpegang di dalam janji-Mu. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.